SMAK Frateran Malang, Smak from Tangguh. Halo Sobat Frateran, kali ini saya ditemani oleh seorang frater. Siapakah beliau? Beliau adalah Frater Maria Patrick Toto Mardianto, BHK. Halo Frater. Halo juga. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali, luar biasa pastinya Luar Frater. biasa, Frater, ya. sejak kapan ini jadi seorang frater? Kalau saya lihat hitung-hitung mungkin sejak 1998. 1998. Kira-kira waktu itu saya masih SMP frater, betul. SMP. Ya. Frater sudah menjadi seorang frater. Ya, hitungannya kan mendaftar. Mendaftar. Oh, 98 itu frater baru mendaftar. Mendaftarnya saya hitung sudahlah menjadi frater ya sudah. Oh, begitu. 1999 Yap. kaul pertama. Kaul pertamanya. Setelah mendaftar 1 tahun kemudian kaul, begitukah frater? Enggak. Jadi 1 tahun di postulat, lalu di novisiatnya 2 tahun. Oh, begitu. Ya. Saat mendaftar frater, Iya. datang sendiri apa diantar itu? Wah, kalau waktu itu masih culun-culunnya diantar Simbok. Culun-culunnya. Jadi kebetulan tanggal berapa ya? 10 Juli. Juli 10 diantar. Juli. Besoknya adik saya yang diantar. Begitu. Oh begitu. Iya. Diantar kemana kalau adiknya frater? Wah, saya itu kebetulan 3 atau ya. 1 itu saya diantar jadi frater. Tiba-tiba 1 hari kemudian adik saya diantar menjadi romo. Jadi dia harus belajar di seminari Garum tanggal 11. Wow. 1 tahun kemudian kakaknya juga diantar oleh simboknya lagi kesusteran. Iya. Jadi 3-tiganya masuk menjadi seorang frater, romo dan suster, begitukah? Itulah doa seorang ibu apa kebanyakan atau apa? Kebanyakan. Pasti sangat bangga sekali ini ibunya frater ini ya. Ya awalnya sih tidak sih, tidak mungkin seorang ibu lalu rela 100% ya, kadang-kadang kan kaget dan baru merasa itu baru 3 tahun ya hampir belasan tahun baru bisa menerima. Setelah belasan tahun. Baru oh iya bersyukur. Sebagai manusiawi kan kalau tidak ada anak di rumah kan semuanya pergi jadi kaget. Sepi begitu ya frater. Sepi langsung dalam 1 tahun itu langsung tidak ada. Begitu. Rumah kosong. Frater, kalau ya. Ada anak dari seorang ibu, begitu ya, menjadi seorang frater, romo ataupun suster, apakah tidak mungkin nanti akan pulang seperti kalau perantau itu mudik begitu? Apakah tidak ada waktu seperti itu, frater? Pulang maksudnya liburan ataukah pulang ya, tidak balik pokoknya lagi? Ketemu orang tua begitu? Oh ada pasti. Ada. Setiap biara itu ada aturan dan misalnya kalau di frater BHK itu 1 tahun sekali punya kesempatan untuk cuti, nah itu kan bisa berkunjung ke rumah. Cuti berapa lama frater? Nah kalau di BHK itu 1 tahun 1 kali selama 2 minggu. 1 tahun 1 kali selama 2 minggu, cukup kalau, ya itu frater ya. Beda lagi aneka tarekat lain, beda lagi adik saya itu 1 tahun nanti liburnya bisa 5 hari. Kakak saya itu bisa 1 bulan. 1 bulan. Gara-gara 1 tahun 1 bulan. Di luar negeri. 2 tahun sekali baru 1 bulan liburnya. Oh, begitu. Di Filipina. Di Filipina. Saya belum pernah ke sana, frater. Semoga ada ke sana ya. Yeah. Baik, frater, kita dari tadi ngomong tentang BHK. Berarti frater ini dari kongregasi BHK, begitu ya? BHK itu apa sih, frater? BHK itu apa? Biasanya kalau tidak keliru ini kongregasi frater-frater. Kongregasi frater-frater BHK. Nah BHK itu apa? Dalam gereja Katolik itu ada di lembaga hidup bakti. Lembaga hidup bakti itu ada kelompok-kelompoknya dan ada yang ditabiskan, ada yang tidak ditabiskan. Kalau yang ditabiskan menjadi imam. Kalau kami tidak ditabiskan. Tidak ditabiskan. Ya, religius awam. Maka kelompok kami adalah kelompok bagian dari gereja yang
membaktikan diri hidupnya untuk gereja, tetapi dia tidak ditabiskan. Di awam juga termasuk. Begitu. Frater, Yo, setelah menjadi seorang frater nih, oh. bahagia atau kecewa? Waduh kok kecewa. Ya kalau dilihat ya harus bahagia. Bahagia. Mau enggak mau karena pilihan sendiri. Pilihan sendiri, mau nggak mau. Oh. Tapi bukan kepentok karena pilihan sendiri maka harus memaksakan bahagia kan, Frater? Bahagia dan tidaknya itu kan kelihatan dari hidupnya. Dari hidup. Kalau enggak bahagia kan pasti enggak awet, lalu kemudian enggak kerasan, Tidak enggak kerasan, pula. betul. Berarti sangat bahagia menjadi seorang frater Frater, ya. PHK. Wow, keren. Frater, saya tadi lewat biara. Ah, Di sana saya melihat ada ucapan selamat ulang tahun. Ada usianya 147. Ya, 147. Ulang tahun apa itu, Frater? Itu ulang tahun berdirinya kongregasi. Berdirinya Ya, kongregasi. berdirinya. Kongregasi kan didirikan tahun 1873, jadi 13 Agustus 1873. 1873. Ya, di Utrecht, Belanda. Utrecht. Utrecht. Gimana itu? Ejaannya bagaimana, Frater? Aduh, UTRCHT, Utrecht, Utrecht, Belanda. Belanda. Begitu ya, benar ya? Jadi, Utrecht. ya, Jauh sekali, Frater. Jadi kongregasi BHK itu awal mulanya dari Utrecht itu tadi ya, Frater ya. Dan sekarang usianya, tahun ini usianya 147 tahun. Tepatnya tanggal berapa sih, Frater? 13 Agustus. 13 Agustus. 13 Agustus. Wow, mendekati tanggal 17 ya. Iya, waktu itu Indonesia belum merdeka. Waktu itu ya, Frater, 1800 sekian ya, belum merdeka. Wow, kalau masuknya ke Indonesia apakah juga mulai tahun itu, Frater? Jadi gini, waktu itu tarekat ini kan didirikan oleh Monsignor Andreas Ignatius Skapman. Dia uskup agung di katedral atau gereja di Utrecht. Lalu karena situasi waktu itu, situasi sosiopolitiknya bahwa gereja baru bertumbuh, lalu anak-anak tidak diperhatikan, diabaikan, lalu muncul pemerintah juga tidak memberi perhatian, maka anak-anak terabaikan. Orang tua juga tidak peduli perkembangan anak, bahkan berkaitan dengan iman. Maka Monsinyur ini gelisah hatinya untuk menanggapi, untuk memberikan perhatian. Maka mendirikan sekolah-sekolah, lalu ada gerakan bersama di Belanda. Waktu itu ada 5 uskup yang berkumpul dan membuat gerakan bersama, yaitu gerakan pendidikan, dan mengeluarkan surat gembala bersama. Intinya adalah sekolah Katolik, anak Katolik bersekolah di sekolah Katolik. Itu uskup di Indonesia atau di luar, Frater? Waktu di Belanda. Waktu di Belanda. Setelah berkembang berdiri, lalu pada tahun lupa saya, Kepausan mendorong untuk penyebaran evangelisasi bangsa-bangsa, maka itu ada undangan untuk menyebarkan karya misi. Ada permintaan di Indonesia, waktu itu Hindia Belanda. Permintaan untuk hadir di sana maka dipenuhi. Sekitar kalau peringatannya 2 Februari 1928. 1928. Tanggal 2 Februari menjadi tonggak peringatan karya frater di Indonesia. Dan rumah pertamanya mana? Celaka 21. Celaka 21. Nah, frater-frater itu dulu 3 orang dari Belanda datang naik kapal 1 bulan lebih, lalu tinggal di kayu tangan dan nanti mendirikan sekolah dan rumah yang sekarang disebut dengan frateran Celaka yang 21. sekarang disebut dengan frateran Celaka 21. Yang ada SMP Celakanya. Berarti itu tempat tonggak sejarahnya para frater PHK Iya. hadir di Indonesia. Dan bisa disebut dengan rumah induknya di situ. Rumah induknya di Iya. situ. Sampai sekarang masih ditinggali, frater? Oh masih? Oh masih ya? Ya. Wow. Sobat frateran, mau mengenal lebih mendalam tentang para frater PHK, para frater Bunda Hati Kudus, silahkan datang ke Frateran Celaka 21. Tepatnya ada di depan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar. Saiful Anwar, benar ya, Saiful frater ya? Anwar, ya.
Siapa saja boleh hadir, Frater? Boleh, silakan. Boleh. Kalau hanya untuk mengenal boleh hadir? Boleh. Sangat boleh. Yuk, Sobat Frateran, silahkan hadir ke sana ya. Temui Frater Patrick boleh nggak? Boleh, tapi yang daftar yang cowok-cowok lo ya. Oh begitu. Nanti kesasar itu. Oh gitu. Ya gadis-gadis ya. Ya, kalau perempuan hanya ingin main, mengenal lebih mendalam boleh ya, Frater. Boleh. Menggoda yang enggak boleh. Frater. Ya. Kongregasi BHK ini kan tadi Frater bercerita bahwa sangat peduli pada anak-anak. Ya. Misi khusus yang dibawa oleh kongregasi BHK ini apa sih? Berkaitan dengan mungkin perkembangan anak atau apa begitu, atau pendidikan anak atau bagaimana? Misi pelayanannya ada di mana, Frater? Ya, misi pelayanan kalau setiap kongregasi biasanya itu hadir berdasarkan anugerah roh, namanya karisma. Karisma itu adalah anugerah khusus yang diterima seseorang dari Allah, lalu untuk menanggapi situasi tertentu demi perkembangan atau kemajuan masyarakat. Dan waktu itu hadirnya dari pengalaman Belanda waktu itu adalah kebutuhan untuk perhatian pada pendidikan anak-anak di sekolah yang kurang diperhatikan. Dan itulah karya misi utama kongregasi para frater. Karya utamanya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan. Dan karya-karya lain kalau memang menjadi undangan bagi para frater akan dilakukan. Ya. Apakah karya pendidikan ini dipilih karena ada keprihatinan anak atau memang sejak awal para frater BHK ini punya misi khusus dalam bidang pendidikan begitu, Frater? Sudah ditentukan di awal atau ini wujud dari keprihatinan para frater? Sejak awal. Sejak awal. Jadi istilahnya begini, hidup bakti adalah gerakan karismatis. Gerakan mengikuti karisma tertentu dan itu diwujudkan dalam bidang-bidang tertentu. Dan para frater gerakan karismatisnya dari Monsinyur Andreas Ignatius Kapman adalah memberi perhatian pada bidang pendidikan, maka itu akhirnya juga menjadi karya utama sampai hari ini. Maka kan para frater yang dahulu di Malang atau di Belanda itu terkenal dengan frater guru. Frater guru, istilahnya frater guru. Frater guru loh, frater kok enggak ditahbiskan frater guru. Fraternya kok enggak ditahbiskan, jadi guru begitu ya? Frater guru atau frater kekal gitu. Kalau begitu di Malang sendiri atau mungkin di Indonesia sendiri, para frater BHK atau kongregasi BHK sendiri itu punya sekolah begitu ya, Frater? Ya. Punya berapa sekolah di Indonesia? Di Indonesia itu ada di Jawa. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, beberapa di Pulau Flores, Sumba. Ada sekitar 22 sekolah. 22 sekolah. Ya. Masih aktif sampai sekarang, Frater ya? Tapi rata-rata itu pendidikan dasar dan menengah. Tapi selain itu, sebagai karya utamanya di bidang pendidikan persekolahan, juga pendampingan kaum muda. Maka ada beberapa frater yang tidak bekerja di sekolah, tetapi melayani di bidang-bidang pendidikan di karya-karya yang lain, misalnya di universitas, lalu di pertanian atau di pastoral paroki. Tapi yang utama adalah pendidikan di sekolah. Wow. Apa harapan kongregasi Bunda Hati Kudus pada pendidikan di Indonesia khususnya, Frater? Harapannya begini ya, pada pendidikan Katolik misalnya. Jadi sekolah yang didirikan oleh para frater itu seperti juga sekolah-sekolah Katolik yang lain itu mau menghadirkan karya gereja dalam bidang pendidikan. Maka dalam dokumen-dokumen gereja itu hakikat sekolah Katolik atau lembaga Katolik adalah sarana pewartaan kabar gembira yang unggul, yang terarah pada kaum miskin. Tonggaknya ada 3. Jadi 1, itu setia pada pencerdasan bangsa. 2, setia pada ciri khas Katolik. 4, setia pada semangat pendiri. Maka 3 hal inilah menjadi tonggak sekolah Katolik. Dan salah satunya yang diupayakan oleh sekolah-sekolah para frater, ya 3 hal ini yang juga rujukannya adalah dokumen gereja. Saran dari gereja
saran dari pemimpin dari mulai yang paling atas bahwa itulah gerakan pewartaan. Nah, yang membedakan dalam konteks pendidikan yang mewarnai adalah yang ketiga, yaitu berdasarkan semangat pendiri. Maka masing-masing sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga Katolik, terutama juga BHK, pasti yang ketiga, yaitu berdasarkan semangat pendirinya. Jadi Monsinyur Andreas Ignatius Kampmann. Kalau boleh tahu, semangat pendiri kita? Nah, semangat pendiri itu secara pribadi lahir dari kerohanian dan keprihatinan dan juga anugerah, dan itu dihidupi oleh pengikut-pengikutnya. Dalam refleksi-refleksi panjang sampai hari ini, yang dihidupi bersama sekarang adalah dalam kata itu adalah spiritualitas hati. Spiritualitas hati. Ya, seperti itu. Ini spiritualitas hati ini istilah yang banyak atau jarang orang tahu, Frater. Istilah apa sih itu, Frater? Kalau konkretnya saja supaya sobat frateran juga paham apa itu semangat spiritualitas hati. Dan tentunya semangat ini kan terwujud dalam setiap unit sekolah yang dimiliki oleh kongregasi BHK, begitu ya, Frater? Itu semangat apa sih supaya kita mudah paham atau mengerti misi yang dibawa oleh kongregasi BHK ini? Apa itu, Frater? Memang sih dalam bahasa sederhana begini, spirit itu dari kata spiritus, ruah atau roh hidup, yang didorong oleh roh. Dalam bahasa sederhananya adalah sikap cara berada, cara menghayati hidup yang didorong oleh cinta, didorong oleh kedalaman hati untuk mewujudkan sesuatu yang lebih dalam hidup. Mengapa pakai hati? Karena berkaitan dengan kedalaman hidup. Hati itu adalah pusat hidup seseorang. Dalam konteks hidup Kristiani, hati juga mewakili kedalaman hidup Yesus atau Allah sendiri. Maka pendidikan itu sendiri adalah pertama-tama itu kan soal hati, relasi. Soal hati. Jadi pendidikan itu soal hati, maka siapapun yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, maka juga harus berkenan masuk ke kedalaman hati untuk mendampingi para peserta didik. Ada orang kudus bilang begini, mendidik itu soal hati, yang kuncinya itu dari Allah. Kita tidak akan bisa berhasil kalau Allah sendiri tidak memberikan kuncinya. Nah, begitu. Susah ya? Aduh. Begitu. Spiritualitas hati, sesuatu yang saat ini mulai dilupakan oleh banyak orang pastinya. Karena dengan perkembangan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan berangsur hal ini akan dilupakan, begitu ya, Frater. Nah, bagaimana ya mempertahankan spiritualitas hati supaya tetap menjadi ciri khas dari unit sekolah yang dimiliki oleh para frater dari kongregasi BHK ini. Karena saya yakin bahwa apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi terkait pendidikan karakter ada hubungannya dengan spiritualitas hati ini, frater. Bagaimana? Apakah akan dimulai dari gurunya sendiri, guru-guru yang dimiliki oleh para frater kongregasi BHK, atau bagaimana, frater? Cara tetap mempertahankan eksistensinya spiritualitas hati yang menjadi ciri khas dari kongregasi BHK. Begini, lepas dari itu spiritualitas, pada hakikatnya mendidik itu adalah memanusiakan manusia. Kalau itu hakikat pendidikan. Memanusiakan manusia. Itu dari Romo Triakara, dan dalam konteks itu juga pembentukan kedalaman hidup pribadi. Itu soal hati juga. Maka upaya yang diperjuangkan adalah dengan dinamika sekarang kemajuan teknologi, merujuk dalam dokumen Paus yang baru terbit, dikatakan bahwa zaman ini zaman globalisasi, teknologi dan macam-macam. Di satu pihak kan kemajuan pesat sekali, ilmu pengetahuan, teknologi. Sangat pesat. Dan di satu pihak yang lain bahwa ada sesuatu yang hilang.
pada saat yang sama kita menyaksikan banyak orang itu juga mengabaikan relasi kedalaman satu dengan yang lain, perhatian dengan yang lain. Dan spiritualitas menjadi tempat untuk atau sarana untuk kembali dalam lewat pendidikan itu juga dimulai dari siapa? Dimulai dari setiap insan yang ambil bagian dalam dunia pendidikan. Baik itu guru, kepala sekolah, para peserta didik. Bagi tenaga kependidikan, ini menjadi roh penggerak dari dalam. Dan Bapak Suci juga kebetulan ini sejalan dengan spiritualitas hati, mengundang untuk menghadirkan persaudaraan itu global. Dan dalam konteks sekolah, seluruh komponen sekolah mengusahakan pusatnya adalah peserta didik. Pusatnya Jadi peserta didik, maka segala upaya diupayakan juga untuk membentuk tercapainya tujuan bersama pendidikan itu. Maka baik kepala sekolah, guru, dan para peserta didik juga mengusahakan. Dan dimulai dari mana? Tidak perlu menunjuk dari orang, dimulai dari masing-masing. Spiritualitas hati, hati itu hati siapa? Hati Tuhan dan hati kita masing-masing. Maka sebenarnya kalau berpusat pada hati adalah sebenarnya masing-masing kembali pada inti terdalam, dan masing-masing guru dengan mengajar sebenarnya bukan sekedar bekerja. Dia cara berada, cara bersikap, cara berada itu juga spiritualitas. Saya menghadirkan diri saya. Dan itu pertama-tama adalah dengan apa? Saya keluar dari diri saya sendiri. Keluar dari diri sendiri. Dan itulah namanya pertobatan. Dengan itu saya bisa menemukan inti terdalam dari hati saya. Pasti orang kalau masuk ke dalam hati masing-masing terdalam, agama apa saja, pasti yang paling indah, nilai-nilai. Maka pendidikan karakter adalah menghantar peserta didik pada guru yang paling utama adalah bukan guru yang di depan kelas, tetapi guru yang ada di dalam batin masing-masing. Kalau pada titik ini seorang guru mampu menghantar mereka, disitulah pendidikan karakter yang hadir dalam kedalaman pribadi masing-masing. Itulah spiritualitas hati. Dan disitulah spiritualitas hati terjadi ya, brother. Pantas saja kemarin ketika saya berbincang dengan Bapak Markus, Kepala Sekolah SMA Kefrateran Malang, yang mana sekolah SMA Kefrateran Malang ini ingin membawa sebuah tema, sebuah semangat, sekolah berwawasan budaya. Misi yang dibawa adalah bahwa sekolah ingin menciptakan pribadi-pribadi yang tangguh. Yang intinya bahwa ingin mengajak mereka menjadi pribadi yang toleransi, penuh empati dan simpati, seperti itu, Frater. Dan tentunya ini sangat ada kaitannya dengan spiritualitas hati. Itu. Oke, Frater. Ya. Ini Sobat Frateran pasti juga bertanya-tanya ini. Di dalam kemajuan yang seperti ini, Frater, apakah ada yang dilakukan oleh kongregasi BHK itu, entah itu cara atau semangat yang dilakukan oleh para frater BHK untuk tetap menjaga eksistensinya di dalam perkembangan zaman yang tadi frater katakan globalisasi. Kira-kira bagaimana cara mempertahankan semangat kongregasi BHK ini dalam perkembangan itu, frater? Ya, cara mempertahankan harus diakui BHK sendiri sebagai lembaga hidup bakti, kita juga tidak tahu sampai kapan. Karena itu gerakan roh. Gerakan roh adalah gerakan yang pertama-tama mengandalkan bimbingan Tuhan. Maka pengharapan yang paling utama di tengah dinamika yang dinamis dan tantangannya makin besar, pertama-tama juga kita akan tetap percaya pada penyelenggaraan Allah. Yang kedua juga setia pada semangat awal. Gerakan karismatik itu adalah setia pada karisma yang dipegang. Selama dinamika apapun yang mempengaruhi, yang dilalui, kalau lembaga itu berpegang pada semangat awal dan menjadi roh penggeraknya, dia akan mampu menghadapi segala macam dinamika perkembangan. Tapi yang ketiga juga, karena perkembangan itu yang baik bukan hanya dulu, tapi sepanjang masa ada kebaikan-kebaikan juga tantangannya. Maka
Kongregasi kalau mau juga eksis, dia juga harus peka pada tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Agar mampu memberikan tanggapan dan memberikan perannya di dalam konteks yang bergerak. Jadi bukan hanya omong dulu tidak. Tetapi seperti saat ini, zaman global begini, konteks pendidikan seperti saat ini, apa yang bisa dibuat sehingga mampu memberikan perannya yang efektif bagi kaum muda sekarang. Begitu ya, Frater. Berkaitan dengan peka pada tanda-tanda zaman untuk menunjukkan eksistensinya. Kira-kira harapan dari kongregasi PHK sendiri, Frater, apa bagi kehadirannya di tengah masyarakat Indonesia pada khususnya? Apa, Frater? Harapannya yang pertama pasti, tarekat itu selalu berharap mampu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan perannya di bidang khusus ini. Dengan itu, kongregasi frater-frater PHK juga hadir menghadirkan gereja. Tapi yang kedua juga, sekarang zamannya itu global, maka perlu juga kongregasi berharap membuka kerjasama, jalinan penghayatan bersama dengan siapapun yang berkehendak baik. Karena tantangan sekarang amat luar biasa. Amat luar biasa. Dan yang ketiga pasti segala unsur yang ada di dalam berkecimpung guru, lalu para frater juga menjadi kebersamaan yang satu dalam menghayati hal yang sama. Begitu. Baik, frater, wow, ini serius sekali ya sepertinya, frater ya. Tapi sobat frateran perlu tahu bahwa frater Patrick ini, wah kalau sudah duduk berbincang humornya luar biasa. Aduh. Begitu ya, frater ya. Moga-moga. Moga-moga. Oke, sobat frateran, inilah perbincangan kami kali ini tentang kongregasi Bunda Hati Kudus bersama Frater Patrick Toto Mardianto. Frater, terima kasih atas kehadirannya kali ini. Semoga kita semakin mengenalkan kongregasi PHK kepada sobat frateran. Terima kasih sobat frateran. Smak Pram Tangguh.